Halo rekan-rekan trader dan investor dimanapun berada, kembali lagi ya di channel saya Alvin Wendy. Kita kali ini akan coba bahas review market update tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 26 Agustus. Nah, kita coba untuk bahas dari segi IHSG terlebih dahulu. Nah, IHSG penutupan hari Jumat ya berhasil atau bahkan ditutup dengan pelemahan setelah sebelumnya mengalami peningkatan pada tanggal 23 Agustus kemarin. Ditutup dengan pelemahan ya 0,54% ke level 7135, dan IHSG kalau misalkan kita lihat dari segi trennya masih cukup bertahan di area uptrend, dan pada penutupan hari ini sayang sekali ya untuk indeksnya justru malah mengalami pelemahan, dan juga kalau misalkan kita lihat dari segi candlesticknya cenderung strong seller ya, artinya di sini pasar mendominasi, seller mendominasi pasar. Dan kalau saya melihat sih untuk IHSG di hari Senin masih ada potensi untuk turun. Untuk target kenaikan, untuk target penurunan untuk IHSG dia akan coba untuk menguji level dynamic support ya di level 7085. Jadi masih ada potensial untuk IHSG mengalami penurunan. Nah, yang perlu teman-teman jadiin concern adalah untuk IHSG sebenarnya sekarang masih berada di fase uptrendnya. Tapi kalau misalnya nanti IHSG breakdown, apalagi dia berhasil breakdown ya dari level 7000, maka ini menjadi warning buat kita. IHSG bisa untuk kembali terjun ya sampai ke level 6900, atau bahkan bisa untuk kembali turun sampai ke level 6800. Namun kita juga perlu memperhatikan beberapa sentimen yang cukup ramai dibicarakan di minggu ini, yaitu yang pertama adalah kenaikan suku bunga di Indonesia sebesar 25 basis point ke level 3,75%, dan ini direspon positif di pasar dengan adanya kenaikan indeks di tanggal 23 sampai tanggal 24 Agustus kemarin. Dan sentimen yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah potensi adanya kenaikan BBM Pertalite menjadi 10.000. Nah, ini kata DPR ya, kata DPR teman-teman dilansir dari CNBC Indonesia, itu DPR menyetujui kalau misalkan nanti BBM naik maksimal 30% ke level 10.000 per liter. Nah, ini dampaknya apa? Nah, dampaknya inflasi di Indonesia yang awalnya stabil ya di kisaran 3-4%, dengan adanya isu kenaikan BBM ini maka inflasi di Indonesia akan diprediksi akan di atas 6% untuk di bulan selanjutnya ketika nanti terjadi kenaikan BBM. Nah, ini menjadi katalis yang negatif untuk investor yang berada di Indonesia, sehingga ketika nanti BBM dinaikkan ke level 10.000 per liternya, teman-teman juga perlu merevisi ulang portofolio dari teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita beralih ke saham-saham yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada saham Antam. Nah, Antam pada penutupan hari Jumat ditutup dengan pelemahan 2,01% ke level 1955, dan dia breakdown ya dari level 2000, kembali pergerakannya itu di bawah level 2000. Nah, transaksi pada hari ini untuk saham Antam berada di level 267 miliar dengan total asing atau asing yang hari ini mencatatkan net buy walaupun tipis ya, sekitar 6 miliar. Transaksi paling sering terjadi untuk di saham Antam berada di kisaran harga 1990 sampai cukup bervariasi ya teman-teman, dari 1995 sampai di 1955 ya. Jadi cukup bervariasi, nggak ada sebuah harga yang cukup signifikan untuk transaksinya. Dari segi broker summary bisa kita perhatikan bersama ya teman-teman. Untuk saham Antam, kalau misalnya kita lihat antara jumlah total ya broker 123 volumenya dengan total sell 123, ada kecenderungan untuk saham Antam ini mengalami distribusi. Sementara dari segi teknikal teman-teman, untuk saham Antam dia pergerakannya hari ini turun ya 2,1%, dan breakdown dari level support psikologi di level 2000 di hari kemarin. Dan menurut saya untuk saham Antam dia akan coba untuk membuat atau membentuk support baru. Sebenarnya kalau misalkan kemarin dia saham Antam ini berhasil ya ditutup di atas level 2000, saya rasa cukup menarik untuk kita amati. Namun karena dia justru malah breakdown, justru di sini adalah salah satu sinyal yang negatif. Dan apabila kita lihat dari segi volumenya dan juga broker summary yang kita tadi udah bahas ya, ada distribusi sehingga Antam berpeluang untuk dia turun dengan target support itu berada di level 1890 untuk support yang pertama. Nah, untuk support yang kedua itu kita bisa ambil di area klasik resistennya di sini ya, di area supportnya di sini, area support klasik di level 1800 ya. Jadi ada peluang untuk saham Antam
dia masih menunjukkan penurunan, ada strong seller di sini. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari segi candlesticknya di sini ya, untuk saham Antam full seller ya di sini ya, nggak ada perlawanan dari beli, nggak ada lower shadow, sehingga ya peluang untuk kenaikan untuk saham Antam masih cukup tipis, dan di sini masih dikuasai oleh seller untuk pasarnya. Nah, saya rasa kalau misalkan nanti saham Antam dia turun ke level 1890, teman-teman coba untuk amati apakah di situ ada pola-pola pembalikan arah seperti yang terjadi di tanggal 3 Agustus kemarin ya, dimana di situ terjadi sebuah pin bar candlestick, sehingga itu menjadi salah satu sinyal Antam mengalami reversal. Nah, untuk sekarang lebih baik wait and see dulu. Kalau sekarang teman-teman punya, lebih baik cut loss ya, cut loss sebagian, dan nanti bisa ambil lagi di level 1896 atau 1895. Saham kedua yang akan kita analisis adalah saham Arto. Arto pada pertemuan hari Jumat ditutup dengan penguatan ya 0,86% ke level 8.775 dengan total value transaksi sebesar 115 miliar, dan asing di sini masih mencatatkan net sales sebesar 20 atau 15 miliar ya teman-teman. Dan di sini transaksi yang paling sering terjadi berada di harga 8775 dan di harga 8575. Dari segi broker summary teman-teman bisa kita lihat bersama-sama bahwa untuk di saham Arto sebenarnya terjadi distribusi sempurna ya teman-teman, di mana di sini ada PDCS dan AK yang melakukan distribusi dalam jumlah besar, apalagi di sini PD ya teman-teman, dia distribusi sebesar 29.000 lot, dan di sini hanya ada GR, YP dan OD yang melakukan sedikit akumulasi. Yang paling banyak adalah 7,037, yang paling banyak adalah GR dengan akumulasi sebesar 7.000 lot ya. Jadi untuk saham Arto masih strong distribusi. Dari segi teknikal justru saya melihat untuk di saham Arto malah menarik ya. Kenapa kok menarik teman-teman? Karena pada penutupan hari ini ya, dia berhasil ditutup dengan penguatan, menguat sebesar 0,86% dan membentuk sebuah candlestick yaitu doji. Nah, doji seperti kita tahu adalah sebuah candlestick yang bisa kita jadikan sebuah pertanda bahwa sebuah tren akan mengalami pembalikan arah. Nah, kurang lebihnya doji itu terbentuk di tanggal 13 Juni dan di tanggal 6 Juni ya, sebagai contoh aja sih sebenarnya. Dan ini kembali terbentuk ya di tanggal 26 Agustus. Sebenarnya dari segi teknikal cukup menarik, dan walaupun ya masih sifatnya masih sangat spekulatif ya. Namun teman-teman bisa teman-teman cermati untuk sama Arto ini, apabila besok di hari Senin bisa untuk menguat ya, paling enggak dia akan coba untuk menguji level dia bisa close ya di atas level 8925, itu menarik untuk saham Arto. Karena di sini ada potensi saham Arto bisa untuk reversal dengan terbentuknya pola doji kemarin ya, atau di hari Jumatnya. Nah, target kenaikan apabila Arto dia naik ya, target kenaikan yang pertama kita bisa ambil resisten klasiknya di sini di level 9325, dan untuk target kenaikan yang kedua kita bisa ambil resisten juga di sini ya, ada resisten klasik juga di level 10.050. Jadi cukup menarik untuk saham Arto, kita bisa amati. Nah, strateginya bagi teman-teman yang belum punya bagaimana? Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya, teman-teman bisa untuk perhatikan dan trading buy, spekulatif buy dengan tarik kenaikan 9325. Kalau misalkan teman-teman sudah punya, saran dari saya, kalau misalkan udah banyak dari atas, bisa untuk averaging down dengan catatan ya, dengan catatan besok di hari Senin dia bisa untuk close di atas 8925. Itu akan lebih menarik saham Arto, mengingat hari ini candlesticknya cukup menarik yaitu doji. Ada peluang untuk saham Arto besok Senin rebound dan bisa untuk reversal seperti yang terjadi di tanggal-tanggal sebelumnya ketika saham Arto ada sebuah candlestick doji ya gitu. Saham ketiga yang akan kita review hari ini adalah saham INKP. INKP menguat sebesar 3,77% ke level 8.250 dengan total nilai transaksi sebesar 65,7 miliar, dan asing mencatatkan net buy kurang lebih sebesar 10 miliar, dan transaksi yang paling sering terjadi berada di harga 8.100, sangat bagus sekali. Dari segi broker summary teman-teman bisa kita lihat untuk di saham NKP dia sangat kuat untuk akumulasi ya, dari segi broker atau bahkan dari segi volumenya saham NKP cukup menarik untuk kita amati. Di sini ada AK dan GR yang melakukan akumulasi, sedangkan distribusinya hanya SH dan CC dengan distribusi yang cukup kecil ya. Jadi dari segi totalnya untuk saham NKP cukup menarik yaitu akumulasi. Dari segi teknikal teman-teman untuk saham NKP sebenarnya dia berada di tengah-tengah dari area konsolidasinya ya teman-teman ya. Di sini saya udah gambarkan ya, ada sebuah area konsolidasi
berada di harga 7225 sampai di harga 860 atau 8600, dan sekarang dia masih berada di tengah-tengahnya. Sebenarnya untuk sekarang ya dari segi risk to reward menurut saya untuk saham NKP gak menarik, tapi kalau misalkan teman-teman profil risikonya adalah tipikal orang yang suka mengambil risiko dengan adanya kesempatan, nah maka sebenarnya untuk saham NKP lumayan menyediakan potensial upside yang saya rasa masih ada lah, sebesar 3-4% ya, masih ada tersedia potensial upside sampai ke level 8600 ya, masih sekitar 4%. Nah INKP sebenarnya dia masih bergerak secara sideways dalam jangka panjang. Kalau misalkan saya pribadi sih akan lebih menarik ketika dia breakout dari level 8600 dan dia bisa bertahan di atas level tersebut, nggak seperti yang terjadi di tanggal 8 Maret dan juga di tanggal 11 Januari kemarin yang dia coba untuk menguji level resistance tersebut tapi justru malah gagal sehingga akhirnya dia kembali turun dan bergerak sideways sampai sekarang. Nah kalau misalkan teman-teman profil risikonya itu medium atau bahkan konservatif, cenderung konservatif ya, kalau menurut saya untuk saham NKP lebih baik wait and see aja dulu ya, kita tunggu aja ketika dia berhasil breakout. Kalau misalkan dia berhasil breakout 8600 dan kuat bertahan di atas di level tersebut ya, kita bisa untuk mulai entry di saham NKP. Saham keempat adalah saham Friend ya teman-teman. Nah ini saham Friend juga berulang kali kita review, setiap ada update kita review karena memang saham Friend ini cukup menarik dari segi volatilitas harganya, dari segi price-nya juga udah cukup menarik. Nah saham Friend hari ini ya ditutup dengan penguatan 5,32% ke level 99, mencoba untuk menguji level resistance psikologinya, namun ya tidak mampu close di atasnya ya. Nah hari ini transaksinya untuk di saham Friend itu sekitar 100,107 miliar dan hari ini asing mencatatkan net buy kurang lebih sebesar 6 miliaran ya, 6,5 miliar, dan transaksi paling sering terjadi di harga 98 dan di harga 94. Dari segi broker summary di sini bisa kita amati bersama bahwa ada sedikit dan ada kecenderungan saham Friend ini diakumulasi oleh broker ya, dimana di sini ada MK dan CS yang mengakumulasi saham Friend dengan volume yang cukup kuat ya, cukup signifikan juga, dimana CS sama sekali nggak ada melakukan penjualan, dia murni pembelian. Dan ada MG yang akumulasi cukup gede 2,7 juta lot, sementara yang jual itu ada JP, YU dan OD ratusan lot aja ya, ratusan ribu lot aja. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan saham Friend, teman-teman kalau misalkan berminat untuk join di grup saya, link untuk join di grup saya ada di deskripsi. Banyak membahas tentang market dan kita update selalu market yang berada di Indonesia dan juga di luar negeri, sehingga teman-teman kalau misalkan teman-teman aktif trading ataupun pasif trading, minimal teman-teman dapat info yang menarik dari kita. Dan di situ grupnya juga lumayan cukup aktif dan kita juga sering bagi-bagi rekomendasi saham yang kira-kira naik secara fundamental maupun secara teknikal. Kalau misalkan teman-teman berminat untuk join, silakan untuk join di grup saya dan linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut pembahasan saham Friend. Nah, saham Friend pergerakannya cukup menarik ya teman-teman, mengingat kemarin ya ditutup dengan melemah 2,8%. Namun yang menarik adalah di sini ada sebuah candlestick yaitu inverted hammer. Nah, inverted hammer merupakan salah satu candlestick yang bisa kita artikan kalau misalkan dia munculnya di bawah, ada indikasi buat saham Friend mengalami pembalikan arah, dan memang benar di hari ini ya, di hari Jumat saham Friend melakukan reversal atau rebound dari area supportnya, support klasik ya. Di sini teman-teman menguat sebesar 5,32%. Dan kalau misalkan kita tarik ke belakang, tentunya di sini ada support yang melandasi kenaikan Friend hari ini, itu reversal. Nah, di sini ada support yang cukup kuat sehingga ini bisa kita jadikan acuan bahwa kenaikan Friend pada hari ini itu adalah kenaikan yang sebenarnya gitu. Adalah kenaikan yang cukup powerful. Nah, tadi kan kita udah lihat dari segi broker summary juga adanya akumulasi dari brokernya, dan juga kalau misalkan kita lihat dari segi foreign flow-nya tadi ya mengalami net buy. Nah, dari segi teknikal juga udah cukup menarik, sehingga kalau misalkan kita ingin trading saham Friend, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita mulai entry. Friend memiliki support di level 93 dan memiliki resisten sekaligus menjadi target kenaikan yang pertama, yaitu berada di harga 103 ya kurang lebihnya, berada di harga 103 ya, benar, berada di harga 103. Dan untuk target kenaikan yang kedua, kita akan coba untuk menguji level resistance selanjutnya, yaitu di 110. Nah, cukup menarik untuk saham Friend untuk kita amati bersama, mengingat dari segi price actionnya, dari segi indikatornya juga udah menunjukkan bahwa saham Friend ini
akan ada potensi ya dia untuk melakukan pembalingan arah. Jadi teman-teman besok bisa untuk entry, tentunya dengan disesuaikan dengan trading plan dan profil risiko dari teman-teman semuanya. Saham yang terakhir atau saham yang kelima yang akan kita bahas hari ini adalah saham Telkom. Nah, Telkom pada penutupan hari Jumat ditutup dengan pelemahan 1,75% ke level 4.490 dengan total transaksinya 827 miliar, dan asing di sini mencatatkan net sale ya kurang lebih 250-an miliar. Dari segi broker summary teman-teman kita bisa cermati bahwa di sini ada distribusi ya dalam jangka pendek, ada distribusi yang cukup besar dari broker DX, ZP dan YU. Sedangkan dari segi teknikal untuk saham Telkom pada penutupan hari Jumat ya ditutup dengan pelemahan 1,75% dan dia turun ya dari level high-nya dengan potensi membentuk sebuah pola, yaitu pola double top. Nah, saham friend ya perlu teman-teman cermati level support yang sangat krusial untuk saham Telkom berada di level 4390. Apabila saham Telkom ya bisa breakdown di level 4390, maka dia sangat bisa dipastikan akan membentuk sebuah pola yaitu double top. Di sini bisa saya gambarkan ya pola double top itu bagaimana. Nah, sebentar. Nah, ini adalah top yang pertama di tanggal 9 Agustus. Ini adalah bottomnya, dan di top yang kedua berada di tanggal 24 Agustus kemarin. Nah, ini ada bottomnya. Nah, Telkom berpeluang untuk membentuk double top dengan catatan dia breakdown dari level 4390. Nah, sekarang strateginya bagaimana buat teman-teman yang mungkin belum punya saham Telkom. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya saham Telkom, teman-teman bisa untuk memperhatikan ya level support yang tadi saya sebutkan di level 4390. Teman-teman bisa untuk spekulasi di area tersebut. Atau kalau misalkan teman-teman lebih konservatif lagi dan berharap Telkom turun lebih jauh membentuk pola double top, maka target penurunan untuk saham Telkom ya itu kita bisa tarik ya dari level topnya ke level neckline supportnya, dan target penurunan untuk saham Telkom yaitu kembali ke harga level 4.000-an ya di level 4.047 di level 4.000 sampai 4.050 untuk target penurunan berdasarkan chart pattern untuk saham Telkom. Itu case yang kedua. Nah, sekarang kalau misalkan case yang pertama tadi kan saham Telkom masih menguji ya, akan coba untuk menguji level supportnya di level 4.390. Apabila dia berhasil untuk rebound dari level 4.390, maka dia akan ada potensi untuk kembali menguji naik kembali ya teman-teman. Akan ada potensi saham Telkom kembali naik, dan target kenaikannya adalah sampai ke harga 5.000. Kalau misalkan kita lihat ya untuk target untuk persentase kenaikannya dari harga 4390 sampai ke level 5000 adalah 13%. Tentunya ini adalah cuan yang cukup besar untuk di saham sekelas Telkom ya. Tapi teman-teman juga perlu waspada ya teman-teman, mengingat tadi dari segi sellernya atau dari segi broker summary-nya terjadi big distribusi, dari segi asingnya juga mengalami foreign sale, serta dari segi IHSG juga masih ada kecenderungan untuk turun terlebih dahulu. Maka saham Telkom perlu teman-teman cermati ketika nanti turun di harga 4390, apakah dia berhasil breakdown atau bertahan di area tersebut. Kalau misalkan berhasil bertahan, maka teman-teman bisa bernafas lega, bisa untuk melakukan pembelian di situ, dan juga bisa untuk averaging down di situ kalau misalkan teman-teman udah punya dari atas. Tapi kalau misalkan dia breakdown dari level 4390, kalau misalkan teman-teman tipikalnya trader adalah ya mau nggak mau harus cut loss di level di situ ya teman-teman, yang di level 4380 atau 4370, karena Telkom pasti akan dibawa turun terlebih dahulu ke level 4040. Potensinya sangat besar dia akan turun ke level 4040. Jadi ini merupakan warning bagi teman-teman yang punya saham Telkom. Tapi kalau misalkan buat investasi, saya rasa ya saham Telkom masih layak untuk di hold dalam jangka panjang. Tapi kalau misalkan dalam untuk trading atau untuk trading jangka pendek ya masih belum menarik, dan kecenderungannya adalah wait and see. Oke, gitu aja video kita kali ini teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video saya. Saya ingatkan kembali lagi, semua yang berada di video ini bersifat konten edukasi, tidak ada ajakan untuk membeli, tapi di sini hanyalah strategi biasa, dan teman-teman bisa manfaatkan insight dari saya sebagai bahan pertimbangan teman-teman dalam menentukan keputusan investasi di dalam jual dan beli saham yang berada di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk analisis ulang dan semuanya bersifat disclaimer on. Gitu aja, kita jumpa di video kita selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye.